Nih lihat, ini gosong teman-teman. Karena memang trik panas sekali dan memang harus dikorbankan. Tapi untuk tanaman atau anakan selanjutnya jaminan kuat dan lebih sehat. Udara dapat, sirkulasi bagus, matahari bagus, airnya cukup, pupuknya mantap. Hasilnya memuaskan. Itu teman-teman ya. Dan juga jangan lupa untuk full sun full rain juga di fungisida juga, karena dia cenderung lebih banyak terkena air daripada yang ada di dalam greenhouse. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kebun Anggrek Sekar Gumilang. Semoga hari ini dalam keadaan sehat dan juga tetap bersemangat dalam memelihara anggrek. Dan jangan lupa pemupukan, penyiraman jangan sampai telat. Karena kalau telat, anggrek kalian pasti tidak akan sehat gitu ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan, lebih tepatnya saya akan mencoba mereview beberapa tanaman anggrek yang ada di kebun anggrek Sekar Gumilang di Ketengger Baturaden, tepatnya di Desa Ketengger, agak lumayan dekat dengan lokal wisata Baturaden. Jadi yang mau mampir silahkan langsung mampir aja. Kita open setiap hari dari Senin sampai hari Minggu jam 9 sampai jam 4 sore. Kalau yang masih bingung bisa langsung kunjungi link di deskripsi ya. Oke, kita langsung aja. Untuk yang pertama kita anggrek full sun full rain. Jadi ada beberapa tanaman anggrek yang memang saya treatment untuk full sun full rain. Karena apa di sini? Karena ada beberapa tanaman anggrek yang campur aduk sih. Artinya ada yang di pot, ada yang ditempel di pakis, ada yang di batang gitu. Jadi semuanya full sun full rain. Nah, nanti coba kita akan review beberapa dan tips apa, dan mungkin lebih tepatnya cara perawatan. Nah, walaupun full sun full rain, tapi kita tidak biarkan full sun full rain aja tanpa ada pupuk pemeliharaan yang pasti, tapi tetap kita pelihara dengan semestinya. Oke, kita langsung aja ya. Oke, ini dia. Oh maaf, mungkin agak diturunkan biar agak kelihatan. Oke, sip. Nah, ini teman-teman, mungkin teman-teman pernah lihat dalam video anggrek Sekar Gumilang ya. Ini ada dendrobium. Yuk tebak, siapa yang tahu bisa komen di bawah nih dendrobium apa namanya. Ini dendrobium inaraya spek blue ini ya. Ini cakep banget ini. Tuh. Ini full sun full rain ya teman-teman ya. Ini kalau bisa dilihat di sini untuk jamnya, ini jam 12 siang, setengah 1 siang. Dan ini lagi trik sekali ya. Ini trik sekali nih. Ini full sun full rain. Dalam kondisi yang wow, luar biasa sekali. Ini kenopnya sehat semuanya kalau kita deketan. Ini kenapa ada lalat? Nah, ini sehat semua tanpa ada kutu putih, tanpa ada busuk bunga. Padahal full sun full rain ya. Bunganya juga oke. Nah, tapi ini cuma ada kerontokan satu. Mungkin karena entah kenapa, ini saya juga kurang tahu nih. Terus ini juga ada spek baru lagi. Bisa dilihat teman-teman ini. Nah, ini spek 1, spek 2. Nah, ini ada 2 spek ya. Full sun, full rain. Coba kita lihat perakarannya. Perakarannya bagus, sehat, mantap. Plannya keras semua. Untuk media kita menggunakan full areng tanpa ada apa-apa lagi. Hanya full areng saja teman-teman. Nah, jadi kita bahas yang pertama dulu. Ini anggrek dendrobium inaraya spek blue. Jadi ini awalnya dulu ceritanya ini adalah di dalam greenhouse. Nah, jadi sebelum ditaruh di luar, ini ada di dalam greenhouse ini yang dimana ternaungi oleh paranet. Ini intensitas
60%, karena ini ada double karena dulu panas sekali, double. Nah, karena di dalam ruangan atau dalam greenhouse sehingga mataharinya akan berkurang walaupun penyiramannya sudah full gitu ya. Nah, setelah tidak ada perkembangan, saya coba treatment untuk ditaruh di outdoor untuk full sun full rain ini, dan ternyata kurang lebih sekitar 3 bulan sampai 3,5 bulan ini sudah spek dan berbunga. Jadi artinya adalah cocoknya kenapa? Dia menggunakan media arang dengan alasan karena dia penyerapan airnya, kalau dendrobium itu kan dia karakteristiknya suka lembab tapi tidak terlalu lama, artinya langsung hilang airnya. Jadi penggunaan media yang tepat yaitu media arang, sehingga airnya langsung hilang gitu. Tapi dia suka basah gitu. Ini bisa dilihat teman-teman, ini kondisinya basah ya. Nah, ini kalau dipegang ini basah. Nah, tapi tidak ada genangan air karena menggunakan media arang gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat juga itu ada cangkang telur teman-teman. Nah, serpihan cangkang telur ini untuk membantu menambah kalium untuk tanaman anggrek ini. Jadi batangnya itu kuat, terus kemudian bunganya juga kuat gitu ya. Nah, ini untuk Dendrobium spike blue. Kemudian kita tengok lagi, mungkin kesini dulu yang menggunakan ini. Jadi ini pakai pot teman-teman ya, pakai pot. Kemudian ini ada juga anggrek. Ini 2 tanaman sih sebenarnya, 2 plant. Ini juga kasusnya sama. Jadi dia ada di dalam greenhouse. Kemudian karena tidak ada perkembangan setelah pasca bunga, jadi saya treatment untuk full sun full rain. Nah, ayo kita lebih dekat lagi. Ini adalah channel, Dendrobium channel. Nah, ini akibat full sun full rain teman-teman ya. Nah, ini bisa dilihat, ini gosong teman-teman sampai hitam ya. Kalau seperti ini kita bisa langsung dipotong saja. Alangkah baiknya menggunakan gunting yang steril ya teman-teman ya. Ini lihat, ini gosong teman-teman, karena memang trik panas sekali dan memang harus dikorbankan. Tapi untuk tanaman atau anakan selanjutnya jaminan kuat dan lebih sehat, pasti itu, insya Allah ya, selama perawatan itu bagus. Nah, ini juga batangnya kuat, kokoh, akarnya mana tahan ini ya. Nah, untuk speknya 1 ini sudah berbunga, kenop, dan ini sudah berbunga 3 teman-teman ya. Anggrek channel ini mampu 3. Nah, karena juga kita hitung plannya ada 1, 2, 3. Tapi yang ini dia belum keluar ini ya, belum keluar speknya ya. Kemudian ini yang sampingnya ini itu adalah Dendrobium sunshine ya. Sunshine mutation. Jadi ini adalah anggrek Dendrobium mawar. Biasanya orang sebut tuh anggrek mawar. Bunganya tumpuk. Ini juga sama kasusnya. Kenapa saya jadikan 1? Ya, ini tidak ada maksud tujuan sih teman-teman, cuman memperefisienkan tempat yang ada saja gitu ya. Cuma ini belum mulai spek karena ya memang dia hanya 1 plant saja, hanya 1 batang, jadi kurang beradaptasi dia. Tapi sudah mulai tumbuh tunas anakan yang baru ini ya. Nah, ini untuk anggrek yang campur ini teman-teman ya. Kemudian apa sih pupuk yang digunakan gitu kan? Saya hanya menggunakan pupuk yang mengandung N gitu ya. Ini juga sama teman-teman. Ini juga sama nih. Ya, ini mungkin sudah tidak asing lagi, ini sudah pernah saya bahas di video yang sebelumnya. Mungkin bisa dilihat saja teman-teman. Itu ya. Oke, ini sudah lumayan panas di sini. Karena trik sekali. Kita langsung masuk ke dalam aja. Oke teman-teman, kita lanjut videonya ya. Setelah kita review tadi beberapa tanaman anggrek yang ada di kebun anggrek Sekar Gumilang, terutama yang full sun dan full rain, itu karena berhubung cuaca di luar sangat terik, jadi jam 12 siang ya, sangat panas sekali, gerah. Jadi kita lebih baik
masuk ke dalam aja, belakangnya banyak tanaman hijau-hijau kan, juga di video kelihatan segar gitu kan gitu. Oke, kita langsung ke videonya aja. Jadi untuk penjelasan pertama adalah pupuk apa sih yang saya gunakan di sini gitu untuk pemupukan baik tanaman yang ada di dalam greenhouse ini ataupun yang di full sun full rain. Yang pertama, saya menggunakan pupuk pertumbuhan yang mengandung nilai N yang tinggi, walaupun unsurnya kan NPK gitu ya. Nah, menggunakan nilai N yang tinggi itu tidak hanya satu merek saya yang pakai, jadi ada beberapa merek. Saya juga memakai Gromor, memakai Gandasil, Gromor hijau dan Gandasil D ya untuk yang daun, dan juga Gaviota yang 21. Itu yang netral lah, 21 21. Terus kemudian untuk pacu pembungaan untuk khusus tanaman-tanaman yang sudah dewasa, saya menggunakan juga nilai P dan K-nya yang lebih tinggi daripada N-nya. Itu ya biasa juga menggunakan Gromor warna merah atau orange, dan juga Gaviota, dan juga Mamigro itu juga saya juga pakai. Selain Mamigro, Gaviota, Gandasil B yang bunga warnanya yang merah gitu ya. Nah, itu juga saya pakai. Jadi untuk pupuk itu tidak hanya satu merek, intinya semua menggunakan pupuk itu karena kandungannya ya kita cari yang kandungan di luar N-nya itu lebih besar. Karena apa? Karena untuk pacu tumbuh bunga itu yang diperlukan P dan K yang lebih besar daripada N. Karena kalau N itu dia lebih fokus kepada pertumbuhan vegetatif. Jadi batang, daun itu yang besar itu, kalau yang besar pengennya itu menggunakan pupuk yang N-nya besar gitu. Tapi untuk dewasa yang untuk menciptakan atau membungakan lebih cepat itu cari yang P dan K-nya dosisnya lebih tinggi daripada N gitu ya. Terus kemudian frekuensi. Nah, ini penting teman-teman. Frekuensi pemupukan, waktu pemupukan. Jadi kalau waktu pemupukan itu alangkah baiknya di pagi hari ketika stomata anggrek itu sudah mulai membuka di antara jam 8 atau jam 9 itu maksimal ya. Jam 9 jadi itu maksimal, nggak boleh lebih karena terlalu panas. Penyerapannya nggak maksimal dan fotosintesis tidak akan maksimal juga. Setelah pemupukan itu frekuensinya untuk dosis saya menggunakan takaran 2 gram per liter air. Baik cair ataupun yang bubuk yang harus dicairkan ya. 2 gram per liter disemprotkan pagi hari, itu ada di atas daun dan juga di bawah daun. Jadi stomata itu ada terletak di bawah daun tanaman anggrek. Untuk pemupukan sepertinya sudah pernah saya jelaskan di video Anggrek Sekar Gumilang di channel ini. Mungkin kalian bisa scroll aja atau cari link di atas ini. Itu juga ada, nanti kita sertakan link jadi kalian tidak perlu bingung untuk fokus ke pemupukan. Oke, lanjut. Setelah pemupukan, frekuensi sudah, pupuk yang digunakan sudah, terus kemudian waktunya juga sudah. Untuk frekuensinya 1 minggu 2 kali. Jadi 2 kali seminggu ini saya biasa mengambil hari Selasa dan juga Jumat. Gitu. Jadi rutin setiap minggu 2 kali. Karena kalau tidak rutin ya pertumbuhannya tidak akan maksimal gitu. Cuman yang perlu menjadi catatan bahwa ketika suasana atau cuaca di tempat kalian agak tidak ada matahari, saya sarankan jangan melaksanakan pemupukan. Karena apa? Karena syarat utama pemupukan yang maksimal dan berhasil itu adalah terjadinya fotosintesis, yaitu adanya sinar matahari dan juga udara. Jadi kalau nggak ada matahari atau mendung, ya jangan dipupuk karena tidak akan maksimal. Dan jika masih hujan terus, ya kan kayak sekarang musim hujan terus kan, ketika musim hujan terus 4 hari 1 minggu, saya sarankan jangan melaksanakan pemupukan, tapi bisa digantikan dengan penyemprotan fungisida. Karena apa? Karena suhu udara yang sangat dingin dan juga lembab itu akan menciptakan atau menghasilkan jamur pada tanaman. Jadi hati-hati ketika cuacanya lagi mendung, hujan terus, lebih banyak disemprot fungisida, baik yang full sun full rain ataupun yang menggunakan atap seperti ini teman-teman. Jadi tetap harus rutin untuk meramalkan cuaca, ini hujan nggak ya gitu ya. Jangan sampai telat ya juga.
Dan untuk full sun full rain juga tetap dipupuk sama dengan yang kayak ada di greenhouse ini, menggunakan pupuk N dan pembungaan lah ya, dan juga pertumbuhan daun agar maksimal bunganya gitu kan. Cuman pasti yang akan lebih kelihatan maksimal hasilnya adalah yang di full sun full rain. Karena apa? Karena dia mataharinya full 100%, udaranya dapet, kemudian sirkulasinya bagus, udara dapat, sirkulasi bagus, matahari bagus, airnya cukup, pupuknya mantap. Hasilnya memuaskan. Itu teman-teman ya. Dan juga jangan lupa untuk full sun full rain juga di fungisida juga, karena dia cenderung lebih banyak terkena air daripada yang ada di dalam greenhouse. Gitu. Untuk frekuensinya nanti bisa menyesuaikan dalam 1 minggu minimal 1 kali. Jika hujan terus-terusan ya 2 kali bisa. Selain fungisida juga jangan lupa pupuk insektisida, karena outdoor tidak ada pelindung bagi tanaman. Pelindungnya apa? Ya insektisida gitu, untuk mencegahnya gitu kan. Mungkin itu teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Bagi yang belum tahu jadi tahu, yang sudah tahu silahkan kita diskusi di kolom komentar. Atau jangan lupa like, komen, dan subscribe juga di channel ini ya. Kita saling bagi informasi, saling sharing. Jangan sungkan untuk tanya di kolom komentar. Bagi kalian yang belum pernah ke kebun anggrek kami di Sekar Gumilang, Ketengger Batu Raden, jangan lupa mampir dong. Kita ada di Ketengger Batu Raden, bisa cek link di bawah ini, bisa via Google Map ataupun WhatsApp. Order online kita melayani, kirim-kirim oke. Untuk prosedur dan harga bisa cek link admin di bawah ini ya. Sekian informasi dari saya, kurang lebih ya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga salam anggrek Indonesia. Bye!